أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa'na ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini tidak henti-hentinya khatib untuk berwasiat, baik untuk diri khatib maupun jamaah sekalian, untuk senantiasa marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita bisa hadir dalam memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah, artinya kita patut bergembira bahwa dalam hati dan perbuatan kita menunjukkan kita ini manusia yang bertakwa. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa sampai akhir hayat, sehingga suatu waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun." Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anil ahillah, tentang hilal. Jadi hilal rembulan atau bulan sabit ini yang pernah ditanyakan oleh para sahabat, maka turun perintah Allah bahwasanya qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj, bahwa rembulan itu adalah mawaqit, waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah linnas untuk manusia. Makanya kita ini kemudian menjadikan rembulan sebagai pantun
patokan di dalam menentukan bulan. Ada bulan-bulan yang berpatokan kepada rembulan itu sendiri, sebagaimana kalender Hijriah, juga kalender Jawa itu menggunakan patokannya adalah rembulan. Wal hajj, dan juga rembulan dijadikan sebagai patokan untuk seseorang menunaikan ibadah haji. Sebagaimana Allah berfirman, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang sudah diketahui maklum bersama, yaitu bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Di Syawal sudah mulai calon-calon duyufur rahman, para tamunya Allah sudah mulai berkemas-kemas, bersiap-siap. Nanti puncaknya adalah wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang tertentu. Dimulai tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan dengan mabit di Muzdalifah, dilanjutkan dengan lempar jumrah di Mina. Ini adalah mawaqitul linnasi wal hajj. Jadi patokannya adalah rembulan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ini sudah menetapkan diri untuk menunaikan ibadah haji, sudah meniatkan, sudah mulai persiapan dan berangkat, maka Allah mengingatkan, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Kata Allah, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, tidak termasuk kebaikan ketika kita mendatangi Baitullah min zuhuriha, dari arah belakangnya. Jadi ini ayat di antara yang mengajarkan kepada kita ketika kita memahami Quran, jangan sampai memahami dengan letterleh apa adanya. Sebab bisa jadi kalau memahami letterleh apa adanya, kita bisa jadi akan salah di dalam pemahaman. Seperti pemahaman makna ini, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, jangan kalian mendatangi Baitullah dari belakangnya. Kira-kira arah belakang kita di dalam memaknai Ka'bah, mungkin yang dianggap depan itu yang ada pintunya. Kalau yang ada pintunya berarti kalau kita mendatangi Baitullah, biasanya orang Indonesia itu dari pintu King Abdul Aziz, itu artinya mungkuri Ka'bah. Maka kalau memahami Quran dari letterleh apa adanya, bisa jadi akan menjadi salah. Makanya harus pemahaman Quran itu dengan tafsir, dengan pemahaman dari guru-guru para ulama sampai dengan baginda Rasulullah SAW. Apa makna bahwasanya tidak termasuk kebaikan orang yang mendatangi Baitullah dari arah belakangnya? Yang dimaksud adalah mendatangi Baitullah dari arah belakang, yaitu mungkuri apa yang dikarepkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mendatangi Baitullah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah dengan niat tidak lillahi ta'ala. Itu namanya walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Makanya ketika kita ini hendak menunaikan ibadah haji, yang menjadi prinsip, tanamkan dulu di dalam hati kita, betul-betul kita ke sana itu lillahi ta'ala, tidak karena yang lain. Sebagaimana perintahnya Allah, al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa atimmul hajja wal umrata lillah. Perintahnya Allah sudah sangat jelas, sempurnakan haji dan umrah tidak karena lain kecuali niat lillahi ta'ala. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi pokok. Kemudian apa? Kita dianggap mendatangi Baitullah min zuhuriha, dari arah belakangnya. Ketika kita datang ke sana itu dengan
harta mungkin yang tidak halal bagi kita. Hartanya kita peroleh dari tidak halal, tidak benar, tidak sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin haknya orang lain kita ambil. Itu namanya kita mendatangi Baitullah min zuhuriha. Makanya pastikan kita hadir ke sana itu dengan rezeki yang kita hasil jerih payah tangan kita sendiri, yang hasil jerih payah usaha yang ikhlas dari kita, yang halal dari kita. Insya Allah kita datang ke sana itu min abwabiha, dari pintu keriduan dan kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bahwasanya yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita yang sudah diberikan kemampuan istitoah, satu, niatkan di dalam hati dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, sanggup bekal kita adalah bekal yang baik, bekal yang halal, bekal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah olehmu sekalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah. Dalam makna wa tazawwadu itu para ulama mengatakan bahwa az-zadi taqwa adalah malul halal, harta yang halal. Jadi kita ke sana ini juga harus punya bekal. Jangan kita haji itu model bonek, bondo nekat. Itu juga merepotkan. Makanya kita nggak boleh menunaikan ibadah haji dengan tanpa bekal. Makanya para ulama tafsir mengatakan kita haji harus punya bekal. Karena itu adalah zat takwa. Jadi makna takwa di sini bukan hanya takwa secara batiniah, akidah keyakinan kita, tetapi zat takwa adalah bizadil mal, dengan bekal harta benda, sehingga kita di sana menjadi tamunya Allah, tidak merepotkan dan membebani orang lain. Makanya sekali lagi persiapkan hati kita untuk menjadi duyufur rahman, tetapi sekali lagi jangan menjadi beban orang lain, karena kalau kita meskipun menjadi tamunya Allah tetapi menjadi beban orang lain, itu termasuk orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi sebagaimana yang diingatkan oleh Allah, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tidak termasuk kebaikan mendatangi Baitullah dari arah belakangnya, yaitu tanpa bekal, tanpa niat lillahi ta'ala. Maka waqtul buyuta min abwabiha, datangilah Baitullah dari pintu rahmatnya Allah, dari pintu ridhonya Allah, dengan tanpa mengharap apa-apa kecuali mengharap ridho Allah. Dan bekal kita yang kita bawa ke sana adalah bekal yang halal, yang kita cari dari jerih payah kita sendiri. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, dan diberikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid 'ala wa tafadhal wa barik bi jalalika wa jamalika 'ala asrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بلغ أهلنا وبلغ ذرياتنا بلغ جمعياتنا هذا إلى مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة وزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسهولة وقوة وصحة وظلم والكرة بعد الله اللهم سلم ديننا سلم إيماننا سلم قلوبنا سلم أجسادنا سلم ذريتنا وسلم بلدنا إندونيسيا هذا اجعل بلدة طيبة ورب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر